Oke teman-teman, sekarang kita akan mereview kandang Mas Rama. Mas Rama, ini bisa dijelaskan, ini di usia berapa ini, dan jenisnya apa ini? Ini di sekitar usia 2 bulan, jenisnya jenis yang dragon. Dragon ya? Oke, bisa diambil Mas Rama. Usia 2 bulan nih? Usia 2 bulan setengah lah. Oke, usia 2 bulan setengah. Oke, dragon ya? Mantap teman-teman. Oke, di usia 2 bulan setengah. Betinanya juga sama? Sama semua, satu indukan. Satu indukan ya? Oke. Kalau yang di depan kita saat ini jenisnya apa Mas Rama ini? Ini di sini campur, saya campur. Oke. Dan jantannya? Jantannya satu metalik, yang satu bondol. Oke. Memang sengaja disilangkan atau seperti apa? Niatnya itu mau, kalau udah ada sekatannya mau disendiriin. Oh, mau dipisah-pisah ya? Iya. Ini sementara dicampur dulu, ya. Ada bondol ya, terus ada metalik jantannya. Untuk yang betina-betinanya, lebih banyak mana nih antara bondol dengan metaliknya nih? Lebih banyak ke apa ya? Ke Rambon sebenarnya ya? Iya. Oke, siap. Oke Mas Rama, bisa disepil. Ini hasil pertumbuhannya dari pakan racikan Mas Rama ya. Oke, kita bisa lihat ke sana Mas Rama. Oke, yang ada di sana teman-teman. Oke, saya melihat tadi ada beberapa anakan yang di sini aja nih. Ini jenisnya apa ini? Yang di sini ini nih. superan. Oke, superan ini di usia berapa ini Mas Rama? Kalau yang ini di usia 3 bulan. 3 bulan tuh? Iya. Ini 2 bulanan. Oke. Yang 2 bulan coba dipegang Mas Rama. Kita akan cek pertumbuhan menggunakan pakan alternatif tadi ya. Oke. Mantap ya. Kalau yang di sana? Ini di sini juga ada teman-teman. Ini di usia berapa ini? Kalau ini di usia 3 bulan. Yang ini 3 bulan, yang ini 2 bulan setengah. Oke, yang ini 2 bulan setengah. Iya. Oke. Untuk Mas Rama, menjadikan ternakan entok ini menggunakan pakan alternatif, yang satu bisa menekan biaya kos pakan. Tetapi kalau Mas Rama merasakannya menggunakan pakan alternatif, pertumbuhannya ini respon dari pembeli seperti apa? Oh ini kurang gemuk, oh ini sudah cukup, oh ini sudah standar. Seperti apa Mas Rama? Ya, kalau komen-komenan dari pelanggan sih belum pernah. Belum pernah dikomen ya? Belum, alhamdulillahnya belum. Oke, berarti dari segi pakan racikan yang bisa dikatakan alternatif seperti itu pun juga bisa menjadikan entok itu pertumbuhannya normal. Normal dulu ya, kita mengatakan normal dulu. Iya. Jangan bagus dulu ya, karena kalau bagus itu kan relatif ya. Melihat pertumbuhan entok dragon dengan entok jumbo juga sangat berbeda sepertinya. Oke, ini di awal pembuatan kandang dan sampai saat ini hanya seperti ini Mas Rama? Iya. Aman? Aman, alhamdulillah. Aman kesehatan? Kalau kesehatan aman. Pasti aman ya? Aman. Oke, karena ini mataharinya full teman-teman? Full, sama setiap 1 bulan sekali disemprot. Oke, 1 bulan sekali disemprot? 1 bulan sekali disemprot. Menggunakan apa itu? Pakai Wipol sama Fixal. Wow. Pakai Wipol? Iya. Sama Fixal? Iya. Itu pembersih lantai kamar mandi ya? Iya. Diapakan itu Mas Rama? Itu dicampur pakai air, sama disemprotnya pakai itu yang tangki itu. Oke. Airnya berapa liter? Ya tergantung takarannya itu. Kalau Wipolnya berapa? Kita 2 tutup botol ada? 4 tutup botol. Fixalnya berapa? Fixalnya sih kira-kira aja. Kalau 4 tutup botol itu membutuhkan air berapa liter? Berapa ya? 15 liter ada? Ada kayaknya. 1 tangki besar itu ya? Iya. Oke, itu 15 liter Mas Rama. Oke, disemprotkan di semua lantai kandang dan kandangnya? Semua. Keliling-kelilingnya semua. Oke, 1 bulan sekali? 1 bulan sekali. Bukan 1 minggu nih? Bukan. Dan untuk disapunya berapa hari sekali? Atau tiap hari? Kalau disapu itu pagi sama sore waktu mau ngasih makan.
Oke, wajib disapu. wajib. Pergantian air minum. Pergantian air minum sama apa? Ini hanya menggunakan ember seperti ini. Ya, sebelum itulah ngasih makan diganti semua. Oke, berarti setiap mau kasih makan diganti. Iya. Ini pemberian pakannya berapa kali sehari, Mas Rama? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Oke, menggunakan pakan racikan tadi bisa disepil apa saja tadi? Yang satu apa cacahan daun pepaya, daun mengkudu sama daun ketela. Oke. Terus ada jamunya ya? Ada jamu, konsentrat. Yang terakhir itu ada azola. Ada azola. Oke. Dari segi racikan pakannya pun sudah bagus ya. Yang kedua ditambah penyemprotan desinfektan. Ini desinfektannya juga agak bisa dikatakan barbar nih, menggunakan obat semprot Fixal itu ya. Iya. Pembersih kloset seperti itu. Oke. Itu kalau kena mata atau kena entok nggak bermasalah itu, Mas Rama? Nggak bermasalah, aman. Aman. Penyemprotan ada endoknya di dalam? Ada. Oke. Yang penting jangan terlalu dekat sama endoknya lah kalau mau nyemprot. Oke. Dan aman ya? Tidak membuat mata endok iritasi atau seperti apa? Enggak. Oke. Wah, ini keren nih Mas Rama nih. Menggunakan porselen ya? Porselen. Oke, siap. Ini teman-teman, keadaannya walaupun hanya kayak gini aja, ini aman ya. Ini penyapuan di sini juga 2 hari sekali. Setiap mau ngasih makan. Oke, 2 kali sehari ya. Iya. Setiap mau kasih pakan. Oke Mas Rama, kita akan cek hasil tasan endok jumbonya nih. Endok jumbonya berarti ini hanya masih 1 kali berproduksi, Mas Rama ya? Masih 1 kali berproduksi. Oke, masih 1 kali berproduksi ya. Oke, ini masih full menggunakan pur ya. Iya. Usia berapa nih? Usia 1 minggu. Usia 1 minggu. Oke, berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini masih free nih, belum ada yang ngambil atau seperti apa? Belum, niatnya sih nggak mau dijual dulu. Oh, mau buat regenerasi kandang. Iya. Oke, nih bisa disepil nih. Mas Rama coba diperlihatkan. Ini untuk di daunnya tadi ya. Oke, dicacah lembut seperti ini menggunakan mesin, Mas Rama ya? Menggunakan mesin. Oke, ini enggak jamur, Mas Rama? Enggak. Kalau dilihat dari aromanya teman-teman, ini wangi sekali ya. Kira-kira yang membuat wangi apa, Mas Rama? Dikasih M4 atau seperti apa? Ya, dikasih M4. Oke, dikasih M4. Berarti dicacah terlebih dahulu. Habis itu? Dikasih M4 cuman 1 tutup. Dikasih M4, cuma 1 tutup. 1 tutup. Dikasih gula Jawa atau molase enggak? Kalau molase enggak sih, cuma itu M4 sama gula pasir enggak. Oh, gula pasir. Iya. Menggunakannya gula pasir ya? Iya. Coba disepil M4-nya. Ini M4 peternakan ya, teman-teman ya. Nah, ini. Ini 2 tutup ya? Menggunakan 2 tutup. Iya. Untuk gula pasirnya berapa? 1 sendok. 1 sendok. Untuk airnya berapa liter? Itulah sebanyak ember itu tadi yang buat minum endok. Oke. Ini berarti hasil fermentasi nih. Iya. Oke, hasil fermentasi. Makanya kok saya cium itu kok wangi sekali ya. Wangi sekali teman-teman. Ini didiamkan di plastik ini berapa hari, Mas Ram? Sekitar 1 mingguan lebih. 1 minggu ya? Oke. 1 minggu teman-teman. Jadi ini 1 minggu baru diberikan. Iya. Lah kalau sudah dibuka seperti ini, kuat berapa lama? Ya, sampai habis lah. Sampai habisnya kuat. Berapa ini? Seminggu? Nggak nyampe seminggu ya. Sudah habis ya? Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, polar ya? Iya. Ini bagi teman-teman yang belum pernah melihat polar, wujudnya seperti itu teman. Ini kalau di toko pakan banyak banget nih. Oke, ini polar. Tetapi kalau tidak menggunakan dedaunan, bisa dikatakan kotorannya itu banyak, Mas Rama ya? Iya. Banyak sekali dan itu licin kalau di dalam kandang. Kalau kita nggak hati-hati, kalau teman-teman hanya menggunakan polar, tidak selingi dengan adanya pakan yang mempunyai serat kasar tinggi seperti bekatul maupun dedaunan, itu bahayanya nanti agak sedikit basah kotorannya dan agak sedikit banyak ya, atau tidak kering. Nih bekatul
halus ya. Oke, seperti itu. Oke. Jadi intinya dedaunan di tempat Mas Rama ini difermentasi, dicacah, difermentasi. Iya. Dan Mas Rama memilih daun pepaya, daun mengkudu, dan daun ketela pohon ya. Satu, serat kasarnya tinggi. Yang kedua, dari kedua daun tersebut mengandung antioksidan yang sangat tinggi, bisa meningkatkan kualitas dari antibodi endok Mas Rama ini biar lebih kuat lagi ya. Tambah lagi jamu-jamuan ya. Jamu-jamuan. Jamu-jamuan. Mana disipil jamunya Mas Rama? Jamu. Ini kalau nggak dicek saya nggak tahu kalau difermentasi gitu teman. Oke. Jamu pakai jamu HGP. Oke. Oke, pakai HGP. Oke, ini kemasan ya? Iya. Satu ini berapa Mas Rama? Satu bungkus itu 20.000. 20.000? Iya. Buat berapa hari itu? Buat satu ya nggak nyampe 1 bulan. Nggak nyampe 1 bulan ya? Habis. Sekitar 3 minggu. Sekitar 3 minggu. Oke, siap. Dan ditambah lagi sentrat ya? Konsentrat. Ayam bebek atau telur ini? Bebek telur. Oke. Nih konsentratnya. Kalau teman-teman udah tahu inilah. Nggak perlu saya terangkan lagi. Oke. Jadi racikan pakan sangat penting ya buat ternakan entok di kandang Mas Rama ini. Fokusnya nanti ke jumbo atau superan Mas Rama? Lebih fokus tetap ke superan. Tetap ke superan ya? Iya. Itu akan lebih laris lagi ya? Iya. Harganya juga tidak terlalu mahal. Berapa kalau di sini? Kalau di Habis menetas? Habis menetas umur ya belum ada 1 minggu lah. Oke. Sekitar 11.000-an. Kalau 1 minggu ke atas sampai 10 hari? Ya. 20.000? Saya tergantung endoknya, tergantung anakannya. Oke, berarti Besar, melihat dari kecilnya, pertumbuhan iya. endoknya dulu ya. Oke, yang paling bagus dan yang Mas Rahma pernah jual berapa? Di harga berapa? Itu dulu umur 1 minggu 20.000. 1 minggu 20.000. Oke, umur 1 minggu 20.000. Dan laku. Oke, berarti kualitasnya bagus ya. Oke, Mas Rahma, makasih ya atas waktunya. Ini saya Siap. bongkar bagian racikan pakan. Mas Rahma tidak mengatakan kalau difermentasi, ternyata difermentasi akan lebih awet dan lebih maksimal hasilnya. Iya. Oke, Mas Rahma, makasih atas waktunya. Semoga jenengan tetap sehat dan endoknya juga tetap bisa berkembang dengan baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, yang dapat kami sampaikan di kandang Mas Rahma ya, racikan pakan, ada racikan pakan hanya 3 dedaunan ya, yang bisa menjadikan ternakan endok lebih sehat, lebih awet di dalam produksinya. Dan Mas Rahma juga dulu pernah mengalami aradan seperti itu, sehingga perlu adanya jamu-jamuan dan memilih pakan yang mengandung antioksidan tinggi ya, seperti daun pepaya dan daun kace atau mengkudu, bisa menjadi alternatif untuk menjadikan ternakan endok teman-teman lebih sehat dan lebih produktif lagi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel Plesiran Kandang.